Halo semua, perkenalkan kami dari tim KKN PPM UGM Puding Besar 2021 akan menjelaskan beberapa materi mengenai protokol kesehatan di destinasi wisata pada era new normal. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 memberikan banyak dampak di berbagai sektor di Indonesia. Salah satunya yaitu sektor pariwisata. Sejak Maret 2020, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan mulai dari physical distancing, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, hingga PPKM level 4. Sektor pariwisata memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan masyarakat, baik itu pada ekonomi, lingkungan alam, penduduk lokal di tempat tujuan, dan pada wisatawan itu sendiri. Berbagai macam dampak muncul akibat pandemi COVID-19, mulai dari pembaruan proses produksi yang memproduksi barang dan jasa untuk pengunjung, serta pihak yang memiliki kepentingan yang terlibat di sektor pariwisata, menyebabkan perlunya melakukan pendekatan secara keseluruhan dalam hal pengembangan destinasi pariwisata, manajemen pariwisata, maupun monitoring kegiatan pariwisata yang ada. Dampak COVID-19 terhadap pariwisata antara lain, yang pertama adalah penurunan kunjungan wisata luar negeri dan dalam negeri. Kemudian menurunnya sektor transportasi dan penyediaan akomodasi dan makan dan minum. Lalu yang ketiga, adanya penurunan pendapatan serta kerugian hingga bangkrut yang disebabkan tidak adanya pemasukan usaha bagi pelaku usaha di bidang pariwisata. Lalu yang keempat adalah berkurangnya lapangan pekerjaan yang membuat sebagian besar masyarakat menjadi kekurangan ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan kunjungan wisata mancanegara. Pada Januari hingga Juni tahun 2020, jumlah kunjungan wisata mancanegara mencapai 3,13 juta kunjungan. Sedangkan pada Januari hingga Juni tahun 2021, kunjungan wisata mancanegara hanya 0,8 juta kunjungan. Kunjungan ini mengalami penurunan hingga 74,33%. Berdasarkan grafik pada slide sebelumnya, dapat dilihat bahwa kunjungan wisata mancanegara atau Wisman ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk pada bulan Juni 2020 berjumlah 156.561 kunjungan dan menjadi 140.845 kunjungan pada bulan Juni 2021, yaitu mengalami penurunan sebesar 10,04%. Pada acara Knowledge Sharing Forum atau KSF yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka, Dr. Sandiaga Salahuddin Uno yang merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengatakan bahwa dampak dari pandemi untuk pariwisata dan ekonomi kreatif sangat dahsyat. Penurunan wisatawan mancanegara mencapai 75% dan wisatawan Nusantara sekitar 30%. Lebih dari 2 juta masyarakat kehilangan pekerjaan dari total 34 juta yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Virtual Tour. Virtual Tour merupakan salah satu cara yang saat ini ditempuh agar pariwisata daerah tetap dapat hidup di tengah pandemi. Tentu saja, Virtual Tour adalah inovasi yang menarik, mengingat pariwisata di Indonesia mengalami penurunan selama adanya pandemi. Pemanfaatan platform digital untuk memajukan sektor pariwisata Indonesia ini pun telah mendapatkan dukungan langsung dari Kementerian Pariwisata. Singkatnya, virtual tour adalah konsep baru untuk berlibur di tengah pandemi. Kita dapat menjelajahi berbagai destinasi wisata menarik di Indonesia hanya berbekal gawai pintar dan jaringan internet dari rumah. Selain menawarkan keindahan dan keunikan dari setiap destinasi secara virtual, kita juga bisa belajar tentang destinasi yang dikunjungi. Virtual tour dilengkapi virtual tour guide yang menjelaskan dengan cukup detail objek yang akan dikunjungi. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BKPN, Rizal E. Halim menyebutkan bahwa sosialisasi masif atas protokol kesehatan berbasis CHSE atau cleanliness
Health, Safety, and Environmental Sustainability menjadi satu di antara cara mengejut pariwisata pada masa pandemi COVID-19 ini. Rangkaian program CHSE meliputi pemberian sertifikasi CHSE bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Sertifikasi ini akan menjadi jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa pelaku usaha telah memiliki, menerapkan, dan meningkatkan protokol kesehatan dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya adalah urgensi dari penerapan CHSE. Yang pertama adalah C, yaitu cleanliness. Cleanliness berarti pelaku usaha harus memastikan kebersihan pada tempat usahanya, seperti mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, ketersediaan sarana cuci tangan memakai sabun, dan pembersihan ruang dan barang publik dengan disinfektan ataupun cairan pembersih lain yang aman dan sesuai. Lalu yang kedua adalah healthy, yaitu menjaga kesehatan baik pekerja maupun pengunjung. Yang dapat dilakukan antara lain menghindari kontak fisik, pengatur jarak aman, mencegah kerumunan, dan tidak menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Kemudian dilakukan pemeriksaan suhu tubuh ketika memasuki destinasi wisata. Lalu yang ketiga adalah safety, yaitu membuat prosedur penyelamatan untuk menjaga keamanan dan keselamatan, yaitu dengan adanya ketersediaan kotak P3K, ketersediaan alat pemadam kebakaran, dan ketersediaan titik kumpul dan jalur evakuasi. Lalu yang keempat adalah environment sustainability, yaitu menerapkan kondisi yang ramah lingkungan, yaitu dengan penggunaan perlengkapan dan bahan yang ramah lingkungan, pemanfaatan air dan sumber energi secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem, dan pengolahan sampah dan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah peraturan protokol kesehatan di lokasi wisata berdasarkan Kementerian Kesehatan. Yang pertama adalah bagi pengelola tempat wisata. 1. Bersihkan dan beri disinfektan semua area atau peralatan yang digunakan bersama. Lalu yang kedua adalah menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai. Lalu yang ketiga, pasang media informasi wajib pakai masker dengan jaga jarak minimal 1 meter dan jaga kebersihan tangan. Yang keempat adalah memeriksakan suhu tubuh di pintu masuk. Pengunjung atau pekerja tidak bisa masuk jika suhunya lebih dari 37,30 derajat Celcius. Petugas memeriksa suhu, memakai masker dan pelindung wajah, serta didampingi oleh satpam. Lalu yang kelima adalah batasi jumlah pengunjung yang masuk. Kemudian optimalkan penggunaan ruang terbuka untuk mencegah kerumunan. Yang ketujuh adalah mengutamakan metode pembayaran non-tunai atau cashless untuk mengurangi kontak alat bersama. Yang kedelapan adalah mengatur jarak antrian dengan memberi tanda di lantai. Yang kesembilan, arahkan pekerja dan pengunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jika didapati sakit, seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, ataupun sesak nafas. Lalu yang ke-10 adalah mengatur jarak di elevator dan tangga. Lalu kemudian adalah protokol kesehatan bagi pengunjung tempat wisata. Yang pertama adalah pastikan tetap sehat sebelum keluar rumah. Tetap di rumah jika sakit dan periksa kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan jika gejala berlanjut. Kemudian yang kedua adalah jaga jarak minimal 1 meter. Yang tiga, selalu pakai masker di perjalanan dan di tempat wisata. Yang keempat, hindari menyentuh wajah. Kemudian seringlah melakukan cuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir atau hand sanitizer. Yang keenam adalah mandi dan ganti pakaian segera sampai rumah. Bersihkan handphone, kacamata, dan barang lainnya dengan disinfektan. Kemudian adalah protokol kesehatan bagi pekerja tempat wisata. Yang pertama adalah pastikan tetap sehat sebelum bekerja, tetap di rumah jika sakit, periksa kesehatan di Fasyankes dan lapor pada pimpinan. Yang kedua, di perjalanan dan selama bekerja tetap memakai masker, jaga jarak, dan hindari menyentuh area wajah. Pastikan tangan bersih dengan cuci tangan atau hand sanitizer jika terpaksa menyentuh wajah. Yang ketiga adalah semua pekerja aktif mengingatkan pengunjung untuk pakai masker dan jaga jarak. Yang keempat adalah mandi dan ganti pakaian segera sampai rumah. Bersihkan handphone, kacamata, dan barang lainnya dengan disinfektan.
Yang kelima, lakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengonsumsi gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik, dan istirahat yang cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan ya. Bye.